semua, puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan saat ini kita bisa kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya harap semua murid ambil waktu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Mata pelajaran hari ini dengan tema bab 7, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup menurut kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 1. Pengertian nilai Kristiani menurut Spencer, dikutip oleh Mario Tatanina tahun 1988, nilai merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan dalam bersikap dalam situasi sosial tertentu. Jadi nilai itu merupakan satu, sesuatu yang diyakini oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. 2. Produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. 3. Sebagai standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa nilai adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian, nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Yang kedua, isi nilai-nilai Kristiani. Dalam kitab Perjanjian Baru kita mengenal kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Yesus mengatakan, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia, ini tetapi dari Bapa." Dua dari kerajaan ini menganut nilai-nilai yang berbeda. Yang pertama, nilai kerajaan dunia adalah satu, kekayaan, 2, kekuasaan, 3, kesenangan, 4, balas dendam, 5, ketenaran, 6, kesombongan, dan lain-lain. Sedangkan nilai kerajaan surga adalah 1, kebaikan, 2, kerendahan hati, 3, kejujuran, 4, kemurahan hati, 5, pengendalian diri, 6, pengampunan, dan lain-lain. Jadi nilai-nilai yang ditawarkan oleh Yesus yang dapat kita pelajari dalam Alkitab. 1. Mengasihi Tuhan dan sesama. Bentuk mengasihi Tuhan adalah menyembahnya dan melakukan ajarannya. Dan bentuk mengasihi sesama artinya menghargai harkat dan martabat sesama, serta menunjukkan simpati dan empati pada sesama manusia tanpa kecuali. Yang kedua, rendah hati. Kerendahan hati menggambarkan manusia yang paham siapa dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah. Kerendahan hati membuat manusia dapat hidup damai dan harmonis dengan sesama. 3. Jujur. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki integritas. 4. Bermoral. Hidup bermoral artinya menjaga tubuh dari pencabulan, berani berkata benar, dan membela yang benar. 5. Murah hati. Alkitab mengajarkan pada kita untuk memberi kepada sesama yang berkekurangan dan membutuhkan
batuan. 6. Jangan merasa diri paling benar. Tidak ada orang yang sempurna. Kita semua adalah orang berdosa dalam satu atau lain cara. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan bahwa karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah. Yang ke-8, jangan menyimpan dendam. Orang Kristen tidak boleh menyimpan dendam atau kemarahan. Bahkan Yesus katakan, sebelum berdoa berdamailah dulu dengan saudaramu. Yang ke-9, mengampuni orang lain. Salah satu nilai Kristiani yang amat penting yang diajarkan oleh Yesus adalah mengampuni orang lain. Yang ketiga, penjelasan Alkitab. Bagian A, Matius pasal 5 ayat 3-10. Anak-anakku nanti silakan dibaca di rumah. Kesimpulan dari Matius pasal 5 ayat 3-10 yaitu dalam Matius itu adalah bahwa kerajaan surga yang dimaksud bukan kerajaan surga secara jasmani, melainkan kerajaan surga secara rohani. Artinya, kerajaan surga menyatakan pemerintahan yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Bagian B, Galatia pasal 5 ayat 22-25. Dalam ayat ini mengajarkan bahwa kita sebagai milik Kristus dan Tuhan menghendaki hidup kita juga senantiasa dipimpin oleh Roh. Dengan kita hidup dipimpin oleh Roh, maka Roh Kudus akan terus bekerja dan menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.